Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dalam mencari ilmu. Kita diberi kemudahan, diberi kelancaran serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Semoga nanti pembelajaran akan berjalan lancar walaupun kondisi masih di rumah masing-masing. Mas Munir, silahkan dipimpin doa. Siap, untuk mengawali kegiatan hari ini kita buka dengan basmalah bersama, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Munir. Semoga dalam pembacaan Bismillah tadi kita akan mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya kita absen dulu. Mas Ainun Najib, Hadir. Mas Ahmad Farhan, Hadir. Mas Saiful Munir, Hadir selalu, Pak. Mas Zainuddin hadir. Oke, semua hadir. Kita bertemu lagi pada pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian perilaku kerja keras dan tanggung jawab serta dalil-dalil tentang perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Sebelumnya saya beri kesempatan waktu 5 menit saja. Silahkan buka buku paket masing-masing, halaman 56. Dibaca 2 lembar saja. 5 menit. Siap. Ya Bapak. Sudah habis 5 menit. Siap. Dari bacaan yang anak-anakku baca tadi, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Belum? Hei, kalau belum kita akan masuk ke materi. Mau tanya nih Pak, boleh nggak Pak? Ya, boleh, silahkan. Berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab itu, kita bisa nggak, boleh nggak Pak, lepas dari tanggung jawab itu, atau diri kita, hidup kita itu bebas dari tanggung jawab itu, bisa nggak Pak ya? Baik, pertanyaan bagus dan pertanyaannya sangat berat. Setiap manusia, setiap insan, setiap makhluk yang bernyawa itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Karena orang dalam melakukan sesuatu akan mempunyai hak dan tanggung jawab. Haknya kita sebagai seorang pelajar, misal adalah mendapatkan ilmu. Nah, kewajiban saya dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru adalah harus membagi ilmu atau mengajar. Jadi mau tidak mau manusia tidak bisa terlepas dari tanggung jawab. Tidak bisa. Satu yang bisa terlepas dari tanggung jawab nanti ketika manusia sudah meninggalkan dunia. Otomatis sudah lepas dari tanggung jawab. Bisa dipahami ya Mas Najib ya? Ada lagi? Lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya Mas Farhan, silahkan. Iya, ini Pak. Kenapa sih Pak kita harus bekerja keras? Hanya rezeki itu sudah diatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Ya, betul sekali. Oke. Semua makhluk dalam hal ini kembali lagi, semua makhluk ciptaan Allah itu sudah diberikan rezeki masing-masing. Sudah dipatok rezekinya. Mas Najib nanti akan dapat rezeki masing-masing. Mas Farhan akan dapat rezeki masing-masing. Mas Zainuddin sama. Akan tetapi ketika rezeki itu tidak kita jemput, apakah rezeki itu akan datang? Gambarannya seperti itu. Mau tidak mau, walaupun kita sudah diterapkan rezeki dari Allah, sudah ditetapkan jumlahnya, kita harus berusaha. Berusahanya dengan kerja keras itu. Kita masuk materi ya. Kita pertemuan kedua. Ya, Pak.
Pertemuan kedua, bekerja keras dan tanggung jawab. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan dalilnya. Ini ada contoh gambar. Dua contoh gambar. Pertanyaan Mas Farhan tadi. Kita umpamakan seorang bapak yang sedang mencari barang bekas, kardus bekas. Coba bayangkan kalau bapak itu setiap harinya hanya diam di rumah. Apakah barang bekas itu akan terkumpul dengan sendirinya? Kira-kira terkumpul enggak? Tidak. Tidak, otomatis tidak. Terkumpul. Mau tidak mau bapak itu harus keluar dari rumah pagi-pagi, mungkin setelah sholat subuh langsung keluar, mencari ke tempat sampah mungkin, atau ke toko-toko, menampung barang-barang bekas itu, bapak itu pulang. Karena itu prinsipnya adalah kerja keras itu adalah pokok ataupun tolak ukur manusia mencapai kesuksesan. Nah, begitu juga kalian semua sebagai seorang murid, kerja kerasnya adalah dengan belajar ya. Kemudian contoh yang kedua, nah ini anak yang dilatih kerja ataupun sering disuruh di rumahnya, itu akan lebih mempunyai sikap tanggung jawab ketika dia sudah dewasa. Berarti pertanyaannya masuk kepada Mas siapa tadi? Mas Najib ya? Najib. Betul. Ya. Kewajiban seorang murid apa? Tadi? Belajar. Belajar. Terus apa lagi? Menghormati orang tua, masuk. Menghormati orang tua bisa. Berprestasi. Wajib berprestasi. Dan masih banyak contohnya yang lain. Intinya kerja keras dan tanggung jawab tidak bisa terlepas dari manusia. Pasti akan selalu ada. Nah, kita masuk cara-cara bekerja keras. Pertama, menanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bisikan setan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Sering, nah, ketika kita mau belajar, temennya dari belakang jawil, Mas, gak usah belajar, ayo main aja. Bener kan? Sering gitu kan? Bukan godaan setan, tapi godaan teman. Yang kedua, menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan pekerjaan, biar hasilnya nanti baik, bagus. Contoh, ketika kita mengerjakan PR, jangan buru-buru ingin PR-nya langsung selesai. Teliti lagi jawaban kita, udah sesuai belum? So, yang ketiga, yakin dalam hati bahwa pekerjaan yang baik sesuai dengan ajaran Islam termasuk sebuah ibadah. Kalau kita meniatkan dalam hati semua pekerjaan kita itu adalah ibadah, insya Allah jalannya akan mudah semua. Contohnya kita belajar bismillah dari rumah niat ibadah, bismillah niat nyari ilmu. Insya Allah mudah. Insya Allah enak dalam mengikuti pelajaran. Ini cara-cara bekerja keras. Selanjutnya cara-cara bertanggung jawab. Mengerjakan suatu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau orang bertanggung jawab itu kalau mengerjakan sesuatu mesti sangat rapi, sangat baik, hati-hati. Terus yang kedua, selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, jangan gegabah. Kalau orang yang mau tanggung jawabnya itu berjalan dengan baik, ditata dulu, tindak tanduknya juga tidak boleh langsung serodol-serodol, langsung dikerjakan tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, memberikan solusi yang berdampak positif dalam memecahkan masalah. Jadi kalau mengerjakan sesuatu harus pikirannya itu lempeng, baik dulu. Biar semua yang kita kerjakan itu masalahnya terselesaikan. Sampai kita mau memecahkan masalah, melaksanakan tanggung jawab tetapi akan timbul masalah. Jangan sampai seperti itu. Yang keempat, berdoa dan berusaha agar tanggung jawab yang dipikul mendapat buah yang baik, hasilnya baik. Yang terakhir, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan.
Orang yang bertanggung jawab biasanya lebih rendah hati, bisa memahami perilaku orang lain. Jadi kalau semisal kalian punya pandangan berbeda antara satu teman dengan teman lain, kita bisa sedikit menyimpulkan nantinya. Oh, dia tidak suka terima dengan pendapat satu orang atau pendapat temannya. Alasannya apa? Alasannya tidak cocok, ataupun tidak berteman, ataupun habis berantem. Nah, secara garis besar kita bisa telusuri anak itu bisa jadi tanggung jawabnya kurang. Bisa jadi seperti itu. Yo, nanti bisa dipraktekkan tapi jangan mencurigai teman. Kita praktekkan sama teman tapi jangan dicurigai. Benar nggak yang dikatakan Pak Andi? Itu cara-cara bekerja keras dan cara-cara bertanggung jawab. Tanya Pak, satu Pak. Ya, boleh. Pak, nanti kan dijawab bahwa tanggung jawab itu akan tetap melekat sampai kita meninggal ya. Ya. Kalau menurut saya benar nggak ini Pak ya, bahwa setelah meninggal pun kita masih ada tanggung jawab Pak, yaitu tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Ini benar nggak Pak, tanggung jawab seperti itu? Ya, jadi kalau itu adalah laporan pertanggungjawabannya. Laporan dari hasil kita belajar di dunia. Misal, ketika kita sekolah membagikan rapot, nilainya Mas Najib 50, udah ditulis di rapot. Saya bagikan rapotnya, Mas Najib menerima rapot. Kira-kira Mas Najib bisa protes enggak? Bisa memperbaiki rapot enggak? Ya, tidak, sudah jadi rapot soalnya Pak. Nah, karena pertanggungjawabannya atau laporan pertanggungjawabannya itu ketika nanti di yaumul hisab. Sudah laporan pertanggungjawabannya itu. Jadi sudah tidak bisa dirubah lagi. Makanya jangan sampai kita menyesal sebelum kita menerima rapot. Makanya kita belajar lebih giat, belajar rajin, mendengarkan perintah guru, mematuhi guru, berangkatnya on time. Kalau belajar jangan tidur. Ada yang suka tidur? Mas Munir. Baik, nah, ini LKPD sesuai dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini. Langsung dikerjakan. Nanti yang mengerjakan selesai paling pertama akan saya kasih hadiah. Kuota 10.000. Jadi cepat-cepatan. Kemudian yang kedua nanti ada tugas portofolio. Silahkan kalian cek linknya, kalian buka, kalian kerjakan. Dan portofolio itu kita bahas pertemuan selanjutnya. Kita akan saya tunjuk nanti masing-masing anak untuk menyampaikan hasil portofolio yang saya share nanti. Bisa dipahami? Baik. Terima kasih kalau bisa dipahami. Semoga pertemuan kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa dipermudah dalam melaksanakan segalanya, bisa mendapatkan nilai yang bagus. Karena LKPD itu nanti akan saya nilai, akan saya rekap di nilai harian kalian. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Minggu depan sekali lagi jangan lupa kita diskusi masing-masing menyampaikan hasil tugas kalian masing-masing. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dipimpin doa oleh Mas Najib. Silakan Mas Najib. Baik Pak. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menutupnya dengan membaca hamdalah. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih Pak. Jangan main game terus. Besok pertemuan selanjutnya PR-nya jangan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.